pagi, Sobat Bangkom, Sobat ASN di Jawa Tengah dan Indonesia. Kita bertemu lagi di podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga kita bisa ikut berpartisipasi membangun negeri ini supaya kita maju lebih cepat. Pagi ini kita kedatangan Bapak Jaka, nanti beliau akan memperkenalkan diri. Beliau adalah peserta PKN di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Jaka. Pagi Mas Arif. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap, oke. Saya nama Jaka Budi Santosa, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Lahir di Klaten, 6 Juni 65, anak 3, istri 1. Saya menduduki Kepala Dinas sejak tanggal 4 Januari 2021. Pak Jaka, pada kesempatan ini Bapak menyusun sebuah proyek perubahan dengan judul Strategi Optimalisasi Pengentasan Komoditas Petani di Kabupaten Banyumas melalui Sultan Mas Go Rating. Bapak bisa menjelaskan itu kira-kira visi misinya dengan proyek perubahan itu apa Pak? Mungkin dengan latar belakangnya dulu Bapak. Boleh, oke. Makasih Mas Arif. Tadi saya berbagi sebentar. Judulnya adalah proper saya, Strategi Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Petani Banyumas melalui Sultan Mas Go Rating. Judul itu, proper itu dilatar belakangi dengan kondisi keadaan. Yang pertama, bahwa sektor pertanian ini masih mendominasi di Kabupaten Banyumas. Dominansi dari PDRB, dominansi dari mata pencaharian. Ini trennya masih kuat, atau boleh dikatakan menjadi sektor basis. Namun, ketika kita bicara PDRB yang masih di atas 20% dibanding dengan 17 sektor yang lainnya kecil-kecil, ini sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif lambat. Ibaratnya seperti kapal itu kalau besar pertumbuhannya lambat. Nah, permasalahan-permasalahan internal di dalam sektor pertanian sendiri banyak sekali, kalau boleh saya sebutkan 5 besar, yaitu terjadinya fragmentasi kepemilikan lahan yang sangat sempit, rata-rata di bawah 0,2 hektar atau 100 ubin, 1.400. Kemudian adanya kecenderungan petani muda, generasi muda itu malas terjun di sektor pertanian. Ketiga, pengelolaan usaha tani ini tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian juga tuntutan masyarakat, paradigma sekarang ini, masyarakat perlu pelayanan yang murah, singkat, cepat, transparan, dan mudah. Di samping itu juga ada produksi yang rendah, kemudian adanya penyakit, adanya rantai nilai yang masih belum sempurna, dan lain sebagainya. Nah, kami di proper ini nanti akan kami coba dengan 3 jangka waktu, range. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya, selama 1-2 bulan ke depan, kami nanti akan mewujudkan atau melahirkan aplikasi namanya aplikasi Sultan Mas, Solar Petani Banyumas. Aplikasi ini tentu memiliki manfaat yang luar biasa. Setidak-tidaknya, outputnya, nanti petani ini akan bisa memperoleh solar untuk mengoperasionalkan alat mesin pertaniannya, itu cukup dengan HP, pakai Android. Jadi selama ini, kalau petani dari Lumbir sampai ke Purwokerto itu 60 kilo, dari Tambak ke Purwokerto itu juga 60 kilo, itu harus datang ke kantor. Datang ke kantor, minta rekomendasi, sebelumnya harus melalui desa, harus melalui penyuluh, harus melalui kecamatan. Jadi lama. Itu solar subsidi Pak ya? Solar subsidi. Nah, nanti dengan kami akan mengeluarkan Sultan Mas ini, cukup dengan Android. Ini menarik Pak. Mekanismenya seperti apa Pak dengan Android tadi? Alhamdulillah, kemarin kami sudah coba koordinasi intensif dengan stakeholder yang lain dari Pertamina, kemudian dari SPBU, kemudian dari Iswana Migas Asosiasi di situ, Kominfo, dan petani tentu ada Poktan dan Gapoktan.
Insya Allah nanti yang sekarang ini Pertamina menggunakan aplikasi My Pertamina. My Pertamina. Itu nanti kita bisa tandem. Oke. Jadi saya misalnya ini petani, saya buka aplikasi ini Sultan Mas. Kemudian di situ sudah ada SOP-nya, bagaimana harus mengisi, siapa, di mana, berapa. Nah, nanti keluar rekomendasi dalam bentuk elektronik. Kemudian ini nanti disampaikan ke SPBU yang menjual bahan bakar bersubsidi tadi, nanti dibantu di situ sudah keluar. Jadi tidak perlu lagi ke Purwokerto atau ke Dinas Pertanian. Berarti ini semacam rekomendasi elektronik yang akan dikelola oleh sebuah sistem informasi. Ya. Jadi petani tidak perlu manual lagi Pak ya untuk mendapatkan izin, mendapatkan solar. Betul terutama. Sekali. Ya. Pak Jaka, untuk petani ini masing-masing, untuk alsintanya ini mereka bisa dapat berapa liter sih untuk solar? Ya, kemarin memang kita sudah diskusi, kuota per alat ini tidak ada. Yang ada dari Pertamina adalah kuota per daerah. Daerah Banyumas kuotanya berapa, kemudian kabupaten dan lain-lain berapa. Nah, nanti kita breakdown sesuai dengan perbu yang kita punya. Ini setiap kali rekomendasi itu alat itu rata-rata 20 liter. 20 liter? Satu hari, satu operasional dengan asumsi 1 hari 7 jam kerja. Tapi memang selama ini tidak ada yang ngambil terus-menerus, disesuaikan dengan kebutuhan, waktu tanamnya, waktu panennya, dan lain sebagainya. Insya Allah petani-petani kita memang tidak ada niatan untuk menyelewengkan BBM itu. Berbicara mengenai komoditas Pak, kira-kira yang paling banyak nanti menggunakan aplikasi ini menurut Bapak ini komoditas apa? Ya. Apakah padi atau hortikultura atau apa? Pastinya padi Mas Arif. Karena begini, sesuai dengan peraturan pemerintah, baik itu pupuk bersubsidi maupun solar, ini diperuntukkan pada komoditas tanaman pangan. Dan memang di daerah kami juga luas sawahnya sendiri sekitar 30.000 hektar. 30.000 hektar. Nah, kita sebenarnya tidak ke pendekatan hortikultura atau tanaman pangan, pendekatan komoditas, tapi pendekatan memakai kartu tani. Kalau pemilik kartu tani di Banyumas itu udah 105.750 kartu tani. 105.000. Tapi tidak semua pemilik kartu tani nanti bisa. Nanti kita filter lagi yang memiliki alat, baik itu perorangan maupun kelompok atau gapoktan atau ubja. Ubja itu usaha pelayanan jasa alsintan. Itu dari berbagai kelompok itu yang memang dia menyediakan alat mesin pertanian nanti untuk menggarap lahan di petani. Gitu. Dan begini Pak Arif, aplikasi ini bagus untuk pengendalian dan pengawasan barang bersubsidi. Karena barang bersubsidi seperti gas, seperti pupuk, dan bahan bakar minyak solar ini rawan. Karena ada perbedaan spread harga antara yang subsidi dan tinggi, gapnya tinggi, sehingga punya potensi. Nah ini juga nanti bisa dikembangkan secara nasional. Saya ini sebenarnya kan proper saya ketika saya melamar CPT. Jadi saya sudah koordinasi dengan BPH Migas. BPH Migas itu sangat apresiasi. Insya Allah nanti bisa dikembangkan secara nasional. Nanti namanya Sultan Nas, Solar Petani Nasional. Ini nanti Pertamina sangat sangat seneng karena Pertamina terbantu. Kalau yang aplikasi sekarang ini My Pertamina ini kan hanya untuk proses transaksi saja. Betul. Nah, tapi kalau yang ini sudah by name, by address. Karena kami punya data NIK-nya. Sehingga petani siapa, memperoleh berapa, lokasinya, kapannya ditebusnya, berapa volumenya, nanti semua terekam secara analog di sini. Berarti ini tadi bisa atas nama individu, bisa atas nama kelompok tani, gapoktan, bahkan ubja Pak ya? Ubja. Bahkan kemarin kita sudah sepakati termasuk pengusaha rice mill. Rice mill, penggilingan padi, selepan padi. Selepan padi. Karena selama ini kalau rice mill yang kecil Mas Arif, itu memang sebenarnya dia memang bekerja di sektor pertanian, tapi off farm, bukan budidaya. Nah, cuman belum ada kriteria yang nanti akan mendapatkan ini apakah rice mill yang seperti apa skala usahanya. Tapi yang skala besar, barangkali yang langsung suplai ke bulog, mungkin kita atur nanti. Apakah ini juga untuk non petani juga Pak? Maksudnya gini, petani kan juga kalau di kita ada peternak juga bisa disebut petani, kemudian juga pengusaha perikanan. Apakah juga merambah ke situ apa tidak?
Atau mungkin ada bayangan Bapak, mungkin lama-kelamaan juga semacam peternak yang butuh solar untuk gensetnya bisa masuk ke sini. Kemudian kalau di Banyumas tidak ada laut Pak ya, kalau tambak kan juga menggunakan solar untuk pompanya semacam itu. Ya, kami belum sampai ke yang pokdakan istilah itu. Iya. Karena dinasnya di Dinas Dinkanak ya. Dan mereka memang biasanya tidak punya kartu tani. Nah, Iya. kami hanya kontaknya ke tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Kemudian untuk pompa atau untuk alat mesin yang lain, saya kira it's okay, no problem. Bisa saja. Sepanjang memang itu digunakan untuk pertanian secara luas. Kemudian penggunaan bahan bakar minyak, terutama solar ini sebagian besar itu untuk apa Pak? Kalau dari hasil penelitian Bapak? Belum diadakan penelitian, tapi secara professional judgment itu pasti untuk traktor, pengolahan lahan. Kemudian untuk power thresher, untuk rontok itu, rontok padi, rontok jagung, rontok padi, jagung juga bisa. Itu multi biasanya. Untuk pompa juga banyak. Kemudian untuk combine harvester untuk panen. Panen yang seperti traktor besar betul, itu Pak ya. Itu lumayan banyak. Kemudian gini Pak, Bapak tadi menyebutkan ada menurut bahasa ekonomi inefisiensi dalam berusaha atau berbudidaya pertanian Pak ya. Karena lahan mereka sempit. Ketika lahan sempit kan pasti mobilisasi alat-alat pertanian juga mengalami kesulitan Pak ya, karena ada galengan dan sebagainya. Itu kalau menurut Bapak, kira-kira di masa yang akan datang, bagaimana mengatasi inefisiensi tadi Pak, selain optimalisasi seperti yang proyek Bapak ini memudahkan mobilisasi bahan bakar dan sebagainya. Ya, betul Mas Arif, betul sekali. Jadi yang Sultan Mas ini nanti kita jangka pendek. 2 bulan insya Allah kelar. Dan nanti kita rencanakan launchingnya itu 15 Novemberan. 15 November launching. Launching. Sultan Mas. Nah, kemudian untuk jangka menengahnya, ini yang tadi Mas Arif tanyakan, untuk menjawab fragmentasi lahan, kemudian pengelolaan usaha tani yang tidak efektif dan efisien, dengan konsep corporate farming. Corporate farming. Apa itu corporate farming? Corporate farming adalah manajemen pengelolaan lahan usaha pertanian dikelola secara korporasi, secara perusahaan, berarti harus efektif dan efisien, untuk bisa mengefisienkan input dan memaksimalkan output. Nah, ini yang selama ini itu nanti agak beratnya di social engineering, rekayasa sosial. Jadi saya gambarkan nanti ada hamparan 10 hektar gitu Mas Arif. Kalau tadi saya sampaikan masing-masing petani itu punya 0,2 hektar, berarti kalau 10 hektar dimiliki oleh 50 orang. 50 orang ini nanti kita akan ini aja dikelola oleh 5 orang. 1 manajer, kemudian sekretaris, bendahara, 2 orang ini seksi on farm, yang urus budidaya, dan seksi off farm. Nah, nanti ini kita dampingi. Kemudian bagaimana yang 45 orang? 45 orang ini sebagai owner, pemilik saham. Nah, nanti saya berkolaborasi dengan Dinas UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata, termasuk Dinas Jinsos Permades, untuk bisa meningkatkan kapasitas di 45 orang ini, sesuai dengan positionnya. Yang biasa mungkin punya usaha kerajinan kecil, nanti ditingkatkan. Usia anaknya harus dilatih khusus untuk memperbaiki HP, ya dilatih gitu. Sehingga petani ini yang kita asumsikan yang sekarang ini 0,2 hektar ditanami padi selama 4 bulan, dia hanya bekerja 2,5 bulan, 1,5 bulannya itu nganggur, tidak produktif, nanti akan lebih produktif. Jadi yang hasilnya pun juga tentu karena efisien, outputnya akan banyak. Lah, petani nanti share-nya return, share-nya benefit itu sesuai dengan luas lahannya, Mas. Nah, ya 5 orang ini yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Ini seperti orang gila, nanti kita pilih orang gila tapi gila positif dan tidak punya nafsu seperti malaikat. Nah, ini kuncinya di situ. Itu yang jangka pendek. Jangka menengah 1 tahun. Nah, jangka panjangnya di lokasi nanti kami 3 kecamatannya Kembaran, Sumbang dan Sukaraja. Yang jadi proyek percontohannya. Itu yang corporate farming sama go organic. Go organic.
mengarah ke pertanian organik. Yeah. Nah, pertanian organik itu ada step-stepnya. 1 tahun itu nanti pertanian sehat, kemudian 2 tahun ke sana sudah menjadi pertanian organik. Yeah. Kalau kita asumsikan produktivitasnya sama, Mas Arif, katakanlah 5 ton per hektar, itu nanti kan kalau pertanian anorganik yang selama ini harga beras rata-rata 10.000. Yeah. Nah, kalau anorganik 10.000, kalau organik sampai 17.000. Bahkan saya lebih, ini Pak. pengonsumsi. Di pasaran lebih. Betul, Yeah. ya di pasaran lebih. Artinya bisa 170 sampai 200%. Yeah, nah, betul. inilah nanti yang akan bisa didapatkan oleh petani ketika sudah melaksanakan Sultan Mas, corporate farming, dan pertanian organik. Yeah. Jadi pendapatannya akan meningkat, secara teori nanti akan menurunkan angka kemiskinan. Efisiensi, Betul? kemudian margin benefitnya didorong lebih tinggi, Pak ya. Ya, siap. Kemudian mereka juga harus ada sharing untuk corporate tadi atau CEO tadi. CEO. Benar, Pak ya? Ya. Kemudian keuntungan mereka juga bertambah. Ya. Betul. Kemudian ini, Pak, dulu ada rencana petani kan hanya punya 0,2 hektar. Oke. Galengan di mana-mana, seliweran di mana-mana, itu kemudian akan dihilangkan diganti dengan batas elektronik. Ya. Apakah itu memiliki possibility yang bagus menurut Bapak? Mungkin tak apa-apa, mungkin kita riset dulu. Ya. Kita tadi bilang social engineering. Betul. Ya. Karena orang-orang kuno kolot petani itu takut ini galengan saya di sini kok nggak ada. Padahal kita bisa pakai GPS. Betul. Kita bisa pakai petakan yang lama dulu. Ya. Nanti setelah ada restrukturisasi lahan atau restrukturisasi batas-batas, Ya. kita akan olah itu. Di tengah itu gambaran saya, Pak Arif, itu adalah sawah. Ya. Dikelilingi oleh air yang untuk mina padi. Ya. Nah, di sawah di tengah itu nanti ketika hama yang paling sulit itu adalah tikus. Ya. Tikus ini akan terhalangi dengan hamparan lahan itu, apa namanya, air mina padi tadi. Mina padi. Nah, ini diharapkan nanti yang di dalam itu jauh lebih aman dari serangan hama penyakit. Ya. Nah, ketika kita bisa 10 hektar, katakanlah tadi 8 hektarnya untuk tanaman pangan padi, Ya. kita bisa mina padi, kemudian kita juga merencanakan rencana pola tata tanam untuk tanaman palawija. Ya. Kita bisa atur kapan nanam casin, nanam padi, kemudian nanam misalnya tomat dan sebagainya. Lah, Ya. dari 3 titik 10 hektar itu berarti 30 hektar, nanti kita kolaborasikan, Pak Arif. Oke. Sehingga petani ini tidak menjadi korban pengijon. Iya. Nah, karena selama ini petani hanya punya 0,2 hektar, sebelum panen dia sudah didatangin tengkulak. Iya. Lah, kalau nanti 3 kecamatan ini kita kolaborasikan, petani ini sudah bisa menghasilkan produksi yang tinggi, Iya. kuantitas, kemudian kualitas bisa Kualitasnya kita juga. tekan. Nah, yang penting justru ini, kontinuitas. Betul. Ketika kontinuitas ini bisa terjamin, Ya. artinya bargaining harga tawar-menawar antara petani dengan tengkulak atau pasar atau konsumen ini meningkat. Ya. Betul. Selama ini kan mesti di bawah terus, Ya. di ijon terus. Nah, ini harapan kami. On farm-nya penting, tapi off farm-nya juga tidak kalah sangat penting. penting. Betul Karena sekali. biasanya off farm itu justru benefitnya di situ. Iya. Kalau rata-rata nanam padi berapa kali sih, Pak, di Banyumas? Kalau IP secara kabupaten Ya. hampir 2. Iya. Jadi 1 tahun bisa ditanami 2 kali atau 200 IP-nya. Pengairan dari Gunung Slamet, Pak ya? Pengairan itu dari Das Tajum Ya. sama Serayu. Ya, sumbernya banyakan malah dari Wonosobo Dieng. Oh, mah dari Wonosobo Kalau Dieng ya? di Gunung Slamet sebagian, ya sebagian. Iya. Yang terakhir, Pak, pesan dan harapan untuk masyarakat, terutama petani. Ya. Kepada petani, saya ucapkan terima kasih. Petani adalah penyangga tatanan I-nya apa ya? Indonesia ya. Ya. Penyangga tatanan negara Indonesia. Iya. Mereka sudah banyak berkorban. Mereka adalah patriot dan pejuang. Saya senang, saya suka. Terus semangat, berjuang, bertani tanpa kenal lelah. Tapi jangan lupa, harus bisa memperbaharui diri. Tidak boleh copy paste. Dan saya mengajak sektor pertanian itu bisa seperti gadis cantik. Iya. Saya harus melibatkan petani milenial Iya. dan juga dengan bicara pakai teknologi informasi, IoT, smart farming. Iya. Nah, ini sehingga nanti petani ini tidak terkesan miskin, kotor, panas dan lain sebagainya. Iya.
Satu lagi Pak, pesan untuk generasi muda, karena di Tenggarai kan Bapak tadi sudah ngetikot juga ada lost generasi antara gap generasi muda tidak mau menjadi petani. Ya. Pesan untuk generasi muda. Ya, pesan generasi muda saya sampaikan, sektor pertanian to never die, tidak ada matinya. Ya. Sepanjang ada kehidupan masih dibutuhkan sektor pertanian. Ya. Bahkan terbukti tahun 99 ketika krisis ekonomi, Ya. sektor semua jatuh, pertanian eksis. Ya. Kemarin COVID, semua sektor jatuh, pertanian masih eksis. Ya. Nah, ini adalah peluang bagi generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian, tapi tentu dengan memanfaatkan teknologi informasi, Ya. Internet of Things, sehingga lebih efektif, lebih efisien, dan nanti produknya pun lebih berkualitas. Ketika produknya berkualitas, ada nilai di situ yang bisa meningkat dibanding dengan tanpa IoT, Internet of Things. Ya. Saya kira harapannya seperti itu, Mas. Ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita capai. Ya. Pak Jaka, terima kasih. Pembicaraan kita sangat menarik hari ini karena berkaitan dengan ada teknologi informasi, ada kebutuhan dasar manusia, dan sebagainya. Semoga proyek perubahan Bapak ini bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan sesuatu seperti harapan Bapak dan harapan kami masyarakat pada umumnya. Semangat Pak Jaka. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih. Semangat. Ya, Sobat Bangkom, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Jaka. Semoga memberikan manfaat. Saya Arif mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam kompetensi. Salam kompetensi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka.